Pertanyaan terakhir. Saya seorang laki-laki, insya Allah 26 Maret nanti umur 31 tahun. Sudah pernah menikah 7 bulan, 7 tahun yang lalu dan berpisah. Karena dia hanya mencintai saya tapi tidak dengan orang tua saya. Pertanyaan, apa saya berdosa meninggalkan dia demi orang tua saya karena dia tidak menyukai orang tua saya, dan apakah saya boleh menikah tanpa meminta izin kepadanya? Karena secara agama saya sudah memisahkannya, secara negara belum. Laki-laki ini punya kewajiban 5. Kasih perempuan itu makan. Ibu-ibu sudah makan? Belum. Wah, banyak laki-laki Kuala Eno tidak menunaikan kewajiban. Kasih mereka pakaian, kasih mereka tempat tinggal, kasih mereka pendidikan, kasih mereka perhatian. Kalau sudah kau laki-laki memberikan yang 5 ini, maka mereka wajib sami'na wa ata'na. Banyak perempuan yang mengamuk, kenapa? Karena yang 5 ini tidak kalian berikan. Akhirnya dia menuntut ke pengadilan. Adapun masalah dia tidak patuh sama orang tua saya, Pak Ustadz, maka kamu laki-laki ini pandai-pandailah. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini tulang rusuk bengkok. Tulang rusuk itu mana Pak Ustadz? Nih, tulang rusuk yang paling atas, a'laha, a'wajuha, a'laha. Yang paling atas, yang paling bengkok. In akhasta aqamtaha kasartaha. Kalau kau luruskan mereka yang bengkok ini, patah dia. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Makanya laki-laki, kalau kau ikut mereka, kau jadi laki-laki bengkok. Maka kau harus luruskan dia pelan-pelan. Ini kadang tidak ada di buku, tidak ada di kitab. Kalian tanyalah sama orang-orang tua, tanya ke kiai, tanya ke ustadz, tanya ke Pak Camat. Mereka ini pilot-pilot Sukhoi yang jam terbangnya udah 5.000 jam ke atas. Mungkin tak ada di kertas, mungkin tak ada di buku. Tanya baik-baik, bagaimana caranya, bagaimana supaya ini baik. Nah, tapi kalau kau tidak juga sanggup, itu langkahnya bukan langsung saja begini, enggak. Dia ada 5 langkah, 5 anak tangga. Yang pertama, faizun, kasih nasihat. Oh, Adinda, kau jangan sayang sama aku saja, karena aku di dunia ini bukan lahir dari tabung gas 5 kilo. Aku ini keluar dari perut emakku. Kalau kau sayang sama aku, sayang juga sama dia. Tak mempan nasihat. Wahjuruhunna fil mabaji, pisah tempat tidur. Kau kalau tidak bisa menyayangi makku yang umur 80 tahun ini, pisah kita tempat tidur 1 bulan. Apa kata dia? Memang itulah yang kutu-kutu. Tak juga mempan, naik anak tangga yang ketiga. Wadribun, tempelenglah dia. Ada ya tempeleng. Wah, akhirnya karena kau tidak juga tempeleng. Sebelum tempeleng, sebelum tangan jatuh, difotonya. Di-uploadnya ke FB. Teganya. Akhirnya bapak ditangkap sama polisi, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Makanya yang ketiga ini tak bisa lagi. 4, fabasu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utus mediasi keluarga dari perempuan, keluarga dari laki-laki, duduk, buatkan baleho besar, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini. Tidak juga mempan, langkah keempat, baru langkah kelima, tolak. Nah, jadi laki-laki ini bukan sembarang aja tolak. Ini kopi lambat datang, tolak 3. Enak aja. Makanya laki-laki harus belajar, harus ngerti, harus paham, supaya tidak macam-macam. Nah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Apakah Rasulullah pernah melaksanakan sholat duha? Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi sholat duha, namun aku melakukannya. Apakah kalau Aisyah tidak melihat berarti Nabi tidak pernah melakukan? Maka kalau ada hadis munfi dengan musbit, al-musbit muqaddam, yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang tidak menetapkan. Begitu kaedah dalam menerima hadis. Dan hadis itu ada 3. Pertama, qauli,
kedua fi'li, ketiga takriri. Tidak disyaratkan mesti pernah dibuat Nabi. Contoh, Sami'allahu liman hamidah, yang dibaca Nabi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ada makmum bacanya lain. Sami'allahu liman hamidah. Apa dia baca? Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Nabi tak pernah baca, Nabi tak pernah amalkan, Nabi tak pernah lakukan. Nabi tanya, siapa yang baca itu tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang baca doa itu tadi? Ana, aku yang baca ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salatina malakan yabtadirun. Aku lihat malaikat turun dari langit 39 ingin mencatat doa yang kau baca. Itu menunjukkan tidak mesti disyaratkan harus dilakukan Nabi. Tentang sholat doa, Nabi berpesan kepada Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili. Khalili, orang yang kucinta, berpesan kepada aku supaya tidak meninggalkan 3. Di antara pesan yang 3 itu, jangan sampai meninggalkan sholat duha. Adakah hadis Aisyah tentang Nabi sholat duha? Ada. Mana? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Nabi pernah sholat duha berapa rakaat? 4 rakaatin, 4 rakaat. Summa yazidu masya'a, kemudian ditambahnya. Hadis Aisyah mengatakan tidak pernah aku lihat. Hadis Aisyah juga mengatakan Nabi sholat duha. Kenapa bisa satu rawi ada iktiraf, ada ikhtilaf? Hadis yang mengatakan tidak itu terikat dengan satu kondisi dan keadaan. Hadisnya sama-sama riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sendiri yang mengatakan yusalli arba'an, Nabi sholat 4 rakaat, tetap 2 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, summa yazidu masya'a, kemudian ditambahnya sesuka hatinya. Riwayat Abu Hurairah 2 rakaat, riwayat Aisyah 4 rakaat, riwayat Ummu Hani 8 rakaat, riwayat Aisyah 4 rakaat tambah. Oleh sebab itu maka yang buat 2 rakaat bagus, yang buat 4 rakaat bagus, yang buat 6 rakaat bagus, yang buat 8 rakaat bagus. Tapi PNS sholat duha sampai jamaah ngantri tak bagus. Pegawai di kantor, ini kenapa antrian panjang orang mau ngurus KTP? Pegawainya sedang sholat duha. Ini jahil murakkab. Sholat duha dulu di rumah, baru berangkat di kantor. Jam berapa baru boleh sholat duha? Sholat duha sudah boleh ketika matahari terbit lewat setinggi anak tombak. Ini bumi, ini tombak. Setinggi tombak matahari sudah lewat, qaida ramhin, sudah boleh sholat duha. Sampai kapan? 10 menit menjelang zawal tergelincir matahari. Kenapa ustaz-ustaz mengatakan sholat duha jam 9, jam 10? Waktu afdal. Pagi sebelum berangkat sholat duha dulu. Jam 7 sholat duha. Usalli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Saya enggak pakai usolli Pak Ustaz. Enggak pakai usolli lillahi ta'ala. Jadi hadis kalau dia mengatakan tidak, itu menunjukkan dia terikat dengan sesuatu. Kalau ada 2 hadis yang kontradiktif dibahas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtaliful Hadis, Ikhtilaful Hadis. Kitab yang paling tua membahas tentang ikhtilaf hadis, tulis Imam Syafi'i. Judulnya Mukhtaliful Hadis. Maka yang musbit, yang mengatakan ada, lebih didulukan daripada yang manfi, yang mengatakan tak ada. Begitu kaidah.